kan insya Allah kita tenang. Karena makanya orang yang wafat itu ada bermacam-macam. Ada yang susah, ada yang tergantung dosa. Kemudian perempuan itu dimasukkan ke satu lubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sistem imun yang beranggotakan Zakiatul Masito, saya sendiri, kemudian ada Ahmad Madani Aziz, Rizky Aprilia, Adinda Putri Yuwandari, Afwa Fauza Husna, dan Fuji Septiani Taufik. Selanjutnya. Selanjutnya, maaf Fuji. Ya. Udah ngomong kan? Obat itu akan menghapuskan dosa-dosa. Dalam Al-Quran 133. Terserah mau on cam mau enggak. Kayak lebih baik on cam. Kayak biar kelihatan ngomongnya. Bisa, Ji? Sebentar. Ayo, Dani udah ngantuk. Banyak ayat Al-Quran orang yang bertobat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sistem imun yang beranggotakan Zakiatul Masito, saya sendiri, kemudian ada Ahmad Madani Aziz, Rizky Aprilia, Adinda Putri Yuwandari, Afwa Fauza Husna, dan Fuji Septiani Taufik. Selanjutnya, apa itu sistem imun? Sistem imun adalah sederetan mekanisme pertahanan yang bekerja untuk mencegah masuk dan menyebarnya agen infeksi. Sistem imun juga merupakan sistem yang sangat kompleks dengan berbagai peran ganda dalam usaha menjaga keseimbangan tubuh. Sistem ini merupakan jaringan atau kumpulan sel yang letaknya tersebar di seluruh tubuh, misalnya di dalam sumsum tulang belakang, kelenjar limfa, timus, sistem saluran napas, saluran cerna, dan beberapa organ lainnya. Next. Sistem imun terdiri atas sistem imun alamiah atau non-spesifik dan sistem imun yang spesifik. Baik sistem imun non-spesifik maupun yang spesifik memiliki perannya masing-masing. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, namun sebenarnya kedua sistem ini memiliki kerja yang sama eratnya. Next. Kemudian ada sistem imun non-spesifik. Sistem imun non-spesifik dalam mekanisme imunitasnya, sistem imun non-spesifik ini memiliki sifat yang selalu siap dan memiliki respon langsung serta cepat terhadap adanya patogen pada individu yang sehat. Sistem ini bertindak sebagai lini pertama dalam menghadapi infeksi dan tidak perlu menerima pajanan sebelumnya. Bersifat tidak spesifik karena tidak ditunjukkan terhadap patogen atau mikroba tertentu. Telah ada dan berfungsi sejak lahir. Next. Respon imun non-spesifik merupakan imunitas bawaan atau
atau innate immunity. Dalam artian bahwa respon terhadap zat asing dapat terjadi walaupun tubuh sebelumnya tidak pernah terpapar oleh zat tersebut. Sebagai contoh, dapat dijelaskan sebagai berikut. Salah satunya upaya tubuh untuk mempertahankan diri terhadap masuknya antigen, misalnya bakteri, dengan cara menghancurkan bakteri tersebut. Cara non-spesifik melalui proses fagositosis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fuji saya. dilanjutkan oleh Fuji. Silakan Selanjutnya, Fuji. Oke, terima kasih Zakia. Selanjutnya fagositosis. Dalam hal ini, makrofag, neutrofil, dan monosit memegang peranan yang sangat penting supaya dapat terjadi fagositosis. Sel-sel fagositosis tersebut harus berada dalam jarak yang dekat dengan partikel bakteri, atau lebih tepat lagi bahwa partikel tersebut harus melekat pada permukaan fagosit. Untuk mencapai hal ini, maka fagosit harus bergerak menuju sasaran. Hal ini dapat terjadi karena dilepaskannya zat atau mediator tertentu yang disebut sebagai faktor leukotaktik atau kemotaktik yang berasal dari bakteri maupun yang dilepas oleh neutrofil, makrofag atau komplemen yang telah berada di lokasi bakteri. Selain faktor kemotaktik yang berfungsi untuk menarik fagosit menuju antigen sasaran, untuk proses fagositosis selanjutnya bakteri perlu mengalami opsonisasi terlebih dahulu. Ini berarti bahwa bakteri terlebih dahulu dilapisi oleh imunoglobulin atau komplemen C3b supaya lebih mudah ditangkap oleh fagosit. Selain fagosit di atas, manifestasi lain dari respon imun non-spesifik adalah reaksi inflamasi. Reaksi ini terjadi akibat dilepaskannya mediator-mediator tertentu oleh beberapa jenis sel, misalnya histamin yang dilepaskan oleh basofil dan mastosit, vasoaktif amine yang dilepaskan oleh trombosit, serta anafilatoxin yang berasal dari komponen-komponen komplemen sebagai reaksi umpan balik dari mastosit dan basofil. Lalu yang kedua, sistem imun spesifik. Respon imun spesifik timbul akibat dari rangsangan antigen tertentu, sebagai akibat tubuh pernah terpapar sebelumnya. Respon imun spesifik dimulai dengan adanya aktivitas makrofag atau antigen presenting cell atau APC yang memproses antigen sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan interaksi dengan sel-sel imun. Dengan rangsangan antigen yang telah diproses, sel sistem imun berproliferasi dan berdiferensiasi sehingga menjadi sel yang memiliki kompetensi imunologik dan mampu bereaksi dengan antigen. Nah, lalu respon imun spesifik atau adaptif yang dapat dibedakan dari respon imun bawaan karena adanya ciri-ciri umum yang dimilikinya yaitu bersifat spesifik, heterogen, dan memiliki daya ingat atau memori. Adanya sifat spesifik ini membutuhkan berbagai populasi sel atau zat yang dihasilkan atau antibodi yang berbeda satu sama lain, sehingga menimbulkan sifat heterogenitas. Lalu kemampuan mengingat akan menghasilkan kualitas respon imun yang sama terhadap konfigurasi yang sama pada pemaparan berikutnya. Nah, lalu ada organ limfoid. Organ limfoid ini ada 4. Yang pertama ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini ada di bagian dada, dekat dengan paru-paru. Lalu ada organ limpa, lalu ada kelenjar limpa, ada di bagian leher, dan tonsil di sekitar bagian mulut. Berbagai jenis sel serta jaringan di luar organ limpa seperti Peyer's patches yang terdapat pada dinding usus, dan lalu ada jaringan limfoid yang membatasi saluran pernapasan dan saluran urogenital, lalu ada jaringan limfoid dalam sumsum tulang dan dalam darah. Lalu ada komponen sistem imun. Komponen sistem imun ini ada makrofag, limfosit, reseptor antigen, dan sel pengenal antigen.
Respon imun seluler banyak diketahui bahwa mikroorganisme yang hidup dan berkembang biak secara intraseluler antara lain di dalam makrofag sehingga sulit untuk dijangkau oleh antibodi. Untuk melawan mikroorganisme intraseluler tersebut diperlukan respon imun seluler yang diperankan oleh limfosit T. Silakan di next. Silakan Dani. Interaksi antara respon imun seluler dengan humoral. Interaksi ini disebut dengan antibody dependent cell mediated cytotoxicity atau ADCC, karena sitolisis baru terjadi bila dibantu oleh antibody. Dalam hal ini, antibody berfungsi melapisi antigen sasaran, sehingga sel natural killer yang mempunyai reseptor terhadap fragmen Fc antibody dapat melekat erat pada sel atau antigen sasaran. Pelekatan sel NK pada kompleks antigen antibody tersebut mengakibatkan sel NK dapat menghancurkan sel sasaran. Next. Respon imun spesifik atau adaptif dapat dibedakan dari respon imun bawaan karena adanya ciri-ciri umum yang dimilikinya, yaitu bersifat spesifik, heterogen, dan memiliki daya ingat atau memori. Adanya sifat spesifik akan membutuhkan berbagai populasi sel atau zat yang dihasilkan antibodi yang berbeda satu sama lain, sehingga menimbulkan sifat heterogenitas tadi. Kemampuan mengingat akan menghasilkan kualitas respon imun yang sama terhadap konfigurasi yang sama pada pemaparan berikutnya. Next. Faktor-faktor mengubah mekanisme umum. Faktor yang pertama adalah faktor metabolik. Beberapa hormon dapat mempengaruhi respon imun tubuh, misalnya pada keadaan hipoadrenal dan hipotiroidisme, akan mengakibatkan menurunnya daya tahan terhadap infeksi. Demikian juga pada orang-orang yang mendapatkan pengobatan dengan sediaan steroid, sangat mudah mendapatkan infeksi bakteri maupun virus. Steroid akan menghambat fagositosis, produksi antibodi, dan penghambatan proses radang. Hormon kelamin yang termasuk ke dalam golongan hormon steroid, seperti androgen, estrogen, dan progesteron, diduga sebagai faktor pengubah terhadap respon imun. Hal ini tercermin dari adanya perbedaan jumlah penderita antara laki-laki dan perempuan yang mengidap penyakit imun tertentu. Next. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Kenaikan angka kesakitan penyakitan infeksi seiring terjadi pada masyarakat yang taraf hidupnya kurang mampu. Kenaikan angka infeksi tersebut mungkin disebabkan oleh karena lebih banyak menghadapi bibit penyakit atau hilangnya daya tahan tubuh yang disebabkan oleh jeleknya keadaan gizi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda. Selanjutnya, faktor gizi. Keadaan gizi seseorang sangat berpengaruh terhadap status imun seseorang. Tubuh membutuhkan 6 komponen besar bahan makanan yang dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan tubuh. Keenam komponen tersebut yaitu protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air. Gizi yang cukup sesuai sangat penting untuk berfungsinya sistem imun secara normal. Kekurangan gizi merupakan penyebab utama timbulnya imunodefisiensi. Faktor anatomi. Garis pertahanan pertama dalam menghadapi invasi mikroba biasanya terdapat pada kulit dan selaput lendir yang melapisi bagian permukaan dalam tubuh. Struktur jaringan tersebut bertindak sebagai imunitas alamiah dengan menyediakan suatu rintangan fisik yang efektif. Dalam hal ini, kulit lebih efektif daripada selaput lendir. Adanya kerusakan pada permukaan kulit atau pada selaput lendir akan lebih memudahkan timbulnya suatu penyakit. Faktor fisiologis. Getah lambung pada umumnya menyebabkan suatu lingkungan yang kurang menguntungkan untuk sebagian besar bakteri patogen.
Demikian pula dengan air kemih yang normal akan membilas saluran kemih sehingga menurunkan kemungkinan infeksi oleh bakteri. Pada kulit juga dihasilkan zat-zat yang bersifat bakterisida. Di dalam darah terdapat sejumlah zat protektif yang bereaksi secara non-spesifik. Faktor humoral lainnya adalah propertin dan interferon yang selalu siap untuk menanggulangi masuknya zat-zat asing. Faktor umur berhubungan dengan perkembangan sistem imun sudah dimulai semasa dalam kandungan. Maka efektivitasnya juga diawali dari keadaan yang lemah dan meningkat sesuai dengan bertambahnya umur. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa pada umur lanjut, sistem imun akan bekerja secara maksimal. Malah sebaliknya, fungsi sistem imun pada usia lanjut akan mulai menurun dibandingkan dengan orang yang masih berusia muda. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan. Untuk faktor terakhir, yaitu faktor mikroba. Berkembangnya koloni mikroba yang tidak patogen pada permukaan tubuh, baik di luar maupun di dalam tubuh, akan mempengaruhi sistem imun. Misalnya, dibutuhkan untuk membantu produksi natural antibodi. Flora normal yang tumbuh pada tubuh dapat pula membantu menghambat pertumbuhan kuman patogen. Pengobatan dengan antibiotika tanpa prosedur yang benar dapat memastikan pertumbuhan flora normal dan sebaliknya dapat menyuburkan pertumbuhan bakteri patogen. Komponen reaksi imunologi. Antigen adalah suatu substansi atau potensi dari suatu zat yang mampu merangsang timbulnya respon imun yang dapat dideteksi, baik berupa respon imun seluler maupun respon imun humoral, atau respon imun keduanya. Karena sifatnya itu, maka antigen disebut juga imunogen. Imunogen yang paling poten umumnya merupakan makromolekuler protein, polisakarida atau polimer sintetik yang lain seperti polivinilpirolidon atau PVP. Faktor-faktor yang mempengaruhi imunogenitas dari suatu molekul atau substansi sangat kompleks dan tidak dapat dipahami secara gamblang. Ada 6, yaitu keasingan, ukuran molekul, kerumitan struktur kimiawi, konstitusi genetik, metode pemasukan antigen, dan dosis. Keasingan, sistem imun yang normal dapat membedakan antara diri atau self dan asing, non-self. Maka untuk menjadi imunogenetik, substansi tersebut harus bersifat asing. Kedua, ukuran molekul. Molekul substansi harus berukuran cukup besar, walaupun belum diketahui secara pasti batas ukuran molekul yang menentukan imunogenitas. Yang ketiga, kerumitan struktur kimiawi. Susunan molekul harus kompleks. Semakin kompleks susunan molekulnya, maka semakin tinggi imunogenitas substansi bersangkutan. Lalu, konstitusi genetik. Kemampuan untuk mengadakan respon imun terhadap antigen bergantung terhadap susunan genetik dari suatu individu. Lalu, metode pemasukan antigen. Cara masuk antigen ke dalam tubuh akan menentukan respon imun yang ditimbulkan. Dan yang terakhir, dosis. Secara dosis juga dapat menentukan respon imun. Jenis imunogen. Ada 4, yaitu protein, asam nukleat, polisakarida, dan polipeptida. Yang pertama, protein. Protein merupakan sebuah antigen atau imunogen apabila disuntikan kepada spesies yang bukan merupakan sumber protein tersebut. Lalu asam nukleat. Asam nukleat murni sangat sukar menginduksi respon imun kecuali dilakukan denaturasi terlebih dahulu. Yang ketiga, polisakarida. Polisakarida dalam bentuk murni umumnya hanya dapat menimbulkan respon imun pada spesies tertentu saja. Lalu polipeptida. Bentuk dari polipeptida sintetik tergantung dari yang kita kehendaki.
Ada beberapa jenis polipeptida sintetik seperti homopolimer yang merupakan polimer yang terdiri dari satu jenis asam amino. Lalu kopolimer penggal terdiri atas peptida pendek yang tersusun dari beberapa asam amino yang dirangkai beberapa kali. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok 1. Izinkan saya untuk menyimpulkan presentasi tentang sistem imun ini. Sistem imun merupakan sistem kekebalan tubuh atau sistem pertahanan terhadap benda asing dan patogen. Sistem imun berfungsi sebagai pertahanan terhadap bakteri intraseluler atau ekstraseluler, homeostasis, dan perondaan. Faktornya yaitu metabolik, lingkungan, gizi, anatomi, fisiologis, umur, dan mikroba. Imun memiliki berbagai jenis, yaitu protein, polisakarida, polipeptida sintetik, dan asam nukleat. Organ yang berpengaruh pada sistem imun adalah kelenjar timus, kelenjar limfa, tonsil, dan jaringan limfoid. Pada sistem imun ada gangguan atau hambatan yaitu alergi, anafilaktik, shock, defiensi imun, penyakit autoimun, penolakan transplantasi, dan eritroblastosis fetalis. Saya Zakiatul Masito, perwakilan dari kelompok 1, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.